Amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Oke, shalom Bapak Ibu Saudara. Oke, kita mau sama-sama menyimak tentang pesan Tuhan buat kita semua, buat saya Bapak Ibu dan Saudara. Pesan Tuhannya adalah gini Bapak Ibu Saudara. Tetapi kamu, siapakah kamu? Wow. Kalau kita renungkan sejenak, ini perkataan kita pernah dengar gak? Pernah ya? Siapa yang mengucapkan ini? Kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, ini ada di Kisah Rasul 19 ayat 15. Kita lihat sama-sama, kita baca. Siapa yang mengatakan perkataan itu? Kisah Rasul 19 ayat 15. Kita sama-sama katakan, tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal, dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu, siapakah kamu? Ketika pesan Tuhan mengambil cuplikan, tetapi kamu, siapakah kamu? Wow, ini lagi bicara tentang apa Bapak Ibu Saudara? Ini bicara tentang lagi-lagi identitas. Dan ini yang mempertanyakan adalah ternyata roh jahat. Dia bilang, kalau Yesus mah aku kenal. Kalau Paulus aku ketahui. Tetapi kamu, siapakah kamu? Nah kalau pesan itu datang sama kita mau sama-sama pagi hari ini kita mau mengevaluasi setiap kita. Jangan sampai ada roh jahat bisa nanya dengan pertanyaan itu kepada anak-anak Tuhan. Suatu pertanyaan yang memalukan. Jadi Tuhan sedang benar-benar sedang memperingatkan kita akan pentingnya identitas kita. Ya, lagi-lagi soal identitas. Bukan hanya sekedar pengakuan tentang siapa kita milik siapa. Tetapi juga pesan Tuhan yang diberikan buat kita di minggu ini adalah tentang ketegasan kita di dalam kita berpijak. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat sedikit ke depan, ke hadapan saya mau kasih penggambaran. Ini misalnya, ini pihak Tuhan, ini pihak yang berseberangan dengan Tuhan. Nah Tuhan lewat pesannya ini sedang memperingatkan kita berpijak harus punya ketegasan di dalam berpijak. Apakah kita sungguh di pihak Tuhan atau di pihak yang berseberangan dengan Tuhan? Tapi seringkali banyak orang percaya yang gak menyadari. Ketika berada di sini, di pihak yang berseberangan dengan Tuhan, tetap berkata, aku ini milik Tuhan. Aku anak Tuhan Yesus, aku milik Tuhan. Tapi berpijaknya bukan di tempat di pihaknya Tuhan. Nah ini yang seringkali roh jahat bertanya, tetapi kamu siapakah kamu? Bukan sekedar bicara tentang identitas pengakuan yang dari mulut, tetapi di pijakan kita berpijak di pihak siapa? Wow, nanti kita sama-sama belajar. Latar belakang daripada kisah ini adalah gini Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus sedang melakukan perjalanan di Efesus. Ya, kalau kita lihat judulnya di perikop Kisah Rasul 19 ayat 1, di situ kan ditulis Paulus di Efesus. Seorang yang dipilih Tuhan lewat sebuah peristiwa yang luar biasa. Ini semua karena kasih anugerah, sama seperti Tuhan pilih kita. Kasih anugerah yang luar biasa. Dan Paulus ditetapkan untuk menjadi pribadi yang siap dipakai sebagai alat Tuhan memberitakan tentang kabar keselamatan. Hal yang sama yang Tuhan juga percayakan kepada kita, dan Paulus diperlengkapi dengan kuasa dan otoritas. Hal yang sama yang Tuhan juga berikan kepada kita, kuasa dan otoritas. Ya. Nah sebagai pribadi yang sadar akan panggilan Tuhan dalam hidupnya, sebagai pribadi yang sadar telah diberikan kuasa yang begitu luar biasa oleh Tuhan. Inilah yang digunakan Rasul Paulus ketika dia pergi di dalam perjalanannya memberitakan Injil. Makanya di dalam Kisah Rasul 19 ayat 1 di situ dimulai dengan ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Nah, apa yang Rasul Paulus lakukan di Efesus? Banyak hal. Salah satunya adalah melayani orang-orang dan sekaligus juga pelayanan pelepasan atas orang-orang yang dirasuk setan. Dia menggunakan semua itu dengan kuasa dan otoritas dari Tuhan. Ternyata gini, kalau kita baca di
keadaan Efesus pada waktu itu ternyata banyak sekali ya praktek-praktek sihir, praktek-praktek okultisme. Ya, ini kalau kita baca secara keseluruhan di dalam Kisah Rasul 19, banyak didapati praktek-praktek yang demikian. Ini menandakan bahwa adanya kekuatan, kuasa kegelapan di kota itu. Ya, ada banyaknya basis-basis kegelapan di kota itu, sehingga terlihat dari pelayanan-pelayanan dilakukan oleh Rasul Paulus di sana. Nah, keadaan di kota itu memang Efesus adalah kota besar. Nah, banyak kelompok-kelompok, ya. Salah satunya adalah kelompok-kelompok Yahudi yang masih mempercayai tentang praktek-praktek jampe gitu ya, tukang-tukang jampe. Padahal di dalam Yudaisme pun tidak mengizinkan yang namanya praktek jampe sebetulnya. Ya. Nah, di situ terdapat anak-anak sekewa yang mengaku bahwa mereka adalah anak-anak imam kepala Yahudi, tetapi yang juga masih melakukan praktik jampe. Gitu. Nah, mereka sering melihat apa yang dilakukan Rasul Paulus di dalam pelayanannya. Betapa luar biasanya apa yang dilakukan Rasul Paulus, mengusir setan-setan di dalam nama Yesus, melepaskan orang-orang yang dirasuk roh-roh jahat di dalam nama Yesus. Dan mereka melihat, wow, ini menarik sekali. Hebat sekali kuasa yang digunakan oleh Rasul Paulus. Dan dia memperhatikan Rasul Paulus selalu menggunakan di dalam nama Yesus Kristus. Dia bilang, enggak susah ya, enggak susah, yuk. Nanti kapan-kapan kita lakukan. Dia cuma bilang di dalam nama Yesus aja kok. Dan benar suatu ketika anak-anak sekewa melihat ada orang yang dirasuk setan, dirasuk oleh roh jahat. Dan mereka melakukan pengusiran itu dan dengan menggunakan nama Yesus. Di dalam nama Yesus aku mengusir roh jahat yang aku mengusir kamu di dalam nama Yesus yang sering dikatakan oleh Rasul Paulus. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara, roh jahat itu bukannya keluar, tetapi roh jahat itu yang masih ada di dalam diri pribadi orang yang dirasuk tadi, mengejar dan menggagahi anak-anak sekewa, ya, lari tunggang langgang. Ya, mereka dipermalukan sama sekali. Semua di situ dikatakan sehingga mereka lari dari rumah itu dengan telanjang dan luka-luka. Kayaknya waduh. Kok nggak bekerja sama kita nih katanya, kata si anak-anak sekewa mungkin di antara mereka. Kok beda dengan apa yang dilakukan Rasul Paulus. Rasul Paulus begitu mudah di dalam nama Yesus dan roh jahat itu keluar. Nah, kenapa ini malah balik nyerang kita? Sangat mengagetkan mereka dan sekaligus sangat mempermalukan mereka. Nah, apa yang terjadi dengan anak-anak sekewa ini Bapak Ibu Saudara? Bukankah mereka telah menggunakan nama Yesus? Bukankah iblis dan segenap jajarannya seharusnya takluk kepada nama Yesus? Wow. Jadi gini, betul, iblis dan seluruh jajarannya memang takluk kepada nama Yesus, sang raja di atas segala raja. Tapi gini, tergantung siapa dulu pribadi yang menggunakan nama Yesus itu. Satu kali pun Yesus pernah bersama murid-muridnya mendapati ada seorang yang memang bukan murid Yesus, tapi seorang yang mempercayai Yesus. Dan dia menggunakan nama Yesus untuk memberitakan tentang Injil Kerajaan Sorga. Dan murid-murid Yesus protes sama gurunya, guru, itu orang kan bukan bagian dari kita. Tapi kenapa dia pakai nama engkau? Di dalam pelayanannya, Yesus bilang, biarin. Meskipun dia bukan murid Yesus secara langsung, tapi dia adalah bagian daripada kerajaan surga. Dan dia berhak untuk menggunakan nama Yesus, kurang lebih seperti itu. Nah, tapi apa yang terjadi dengan anak-anak sekewa? Ya. Anak-anak sekewa tampaknya gak menyadari bahwa mereka pikir dengan hanya menggunakan nama Yesus, ternyata mereka gak otomatis diberikan wewenang untuk menggunakan sekendak hatinya untuk sebuah tujuan yang bukan tujuan kerajaan. Murid-murid juga pernah mengalami masa-masa
ketika mereka menggunakan nama Yesus untuk mengusir roh jahat yang ada pada seorang anak kecil. Tapi mereka nggak berkuasa. Ya, jadi dari sini kita melihat, tapi memang ini beda kasus sama murid-murid Yesus yang nggak bisa mengusir roh jahat yang pada anak kecil, karena gini, mereka ternyata punya masalah dalam hal iman. Ketika mereka bertanya sama Yesus, Guru, kenapa kami nggak bisa mengusir roh jahat itu? Terus Yesus bilang, karena kamu kurang percaya. Lewat beberapa contoh ini, mari Bapak Ibu Saudara kita merenung sejenak bahwa ternyata si musuh kita, si jahat, si setan, si iblis itu, dia tahu persis setiap kondisi demi kondisi dari masing-masing orang yang menggunakan nama Yesus itu. Dalam hal murid-murid yang mencoba mengusir roh jahat, mereka tahu, ya dengan iman yang kayak begitu mengusir gue gitu. Maka Yesus ajarkan, karena kamu kurang iman. Dalam hal anak-anak sekewa, mereka melihat, siapa kamu? Kamu bukan siapa-siapa. Dan kamu coba menggunakan nama Yesus, cuma sekedar menggunakan nama Yesus, tapi yang gak punya hubungan apa-apa. Setan bereaksi terhadap apa yang diucapkan oleh Rasul Paulus karena dia tahu Rasul Paulus adalah bagian daripada kerajaan sorga. Orang yang telah diberikan kuasa dan wewenang. Dan dia bereaksi terhadap nama Yesus, terhadap diri pribadi Yesus. Karena dia tahu bahwa Yesus adalah pribadi yang bukan sembarangan. Dia adalah Allah. Apakah iblis tahu enggak? Iblis tahu persis. Nanti di bagian dalam sedikit akan saya jelaskan. Nah, inilah jadi pesan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Lagi-lagi Tuhan berbicara tentang identitas. Jadi identitas ini bukan sekedar pengakuan. Jadi di hadapan manusia kita bisa mengatakan bahwa kita milik Tuhan. Kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Bahkan mungkin kita mengatakan bahwa sedang melakukan apa yang Tuhan ingin aku lakukan. Kita bisa ngomong apa aja. Dan kita bisa ngaku-ngaku. Dan orang lain mungkin bisa percaya aja. Ya. Tapi kita nggak bisa berdusta di hadapan Tuhan. Tapi ingat, ternyata ada oknum lain juga yang tahu tentang keberadaan kita. Manusia mungkin nggak tahu, manusia mungkin kita bisa dustai. Tapi ada oknum lain di alam rohani yang juga yang tahu persis keberadaan kita. Bahwa apa yang kita ucapkan itu nggak sesuai dengan kondisi si orang percaya di alam rohani. Karena gini maksudnya, di alam rohani ini keberadaan kita tuh terlihat jelas. Telanjang atau enggaknya, berpakaian atau enggaknya, compang-camping atau enggaknya, atau berpakaian dengan selengkap senjata Allah itu terlihat jelas. Di alam rohani itu apakah kita ada di dalam sebuah payung yang kuat, tudung rohani yang kuat, atau enggak, itu terlihat jelas. Di alam rohani jelas terlihat kita ada di pihak siapa, jelas terlihat. Terang benderang atau redup enggaknya si anak Tuhan itu terlihat jelas di alam rohani. Dan ternyata bukan Tuhan aja yang bisa lihat kan. Ya Tuhan pastilah, dia maha kuasa. Tetapi ada oknum lain yang melihat jelas tentang keberadaan si anak Tuhan ini, si orang percaya ini. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara ketika anak-anak Skewa mencoba menggunakan nama Yesus untuk melakukan pengusiran roh jahat yang menguasai seseorang, roh jahat itu dapat melihat dengan jelas. Kamu siapa? Nah, oke. Yang saya mau sampaikan adalah gini, ada beberapa kata, Yesus aku kenal, dan Paulus aku ketahui. Ya, oke. Yesus aku kenal. Ternyata Bapak Ibu Saudara, yang menarik ini, kata kenal yang digunakan si roh jahat, si iblis terhadap Yesus, adalah menggunakan kata ginosko. Sedangkan kita tahu kan kata ginosko adalah kata yang pengenalan orang percaya terhadap Tuhan yang digambarkan sebagai orang pasangan suami istri yang menjalin sebuah keintiman. Ya layaknya seperti suami istri menjalin keintiman. Tetapi ketika iblis atau si roh jahat itu bilang Yesus aku kenal, Yesus aku ginosko. Artinya gini, bukannya dia menjalin sebuah keintiman dengan Yesus, bukan. Tetapi gini,
Saking taunya sekali si roh jahat itu tentang siapa Yesus. Udah kenal banget. Siapa Yesus itu dia kenal banget. Dan dia kata ginosko adalah dalam arti kata to know by experience. Dia punya pengalaman. Pernah punya pengalaman. Kerajaan kegelapan ini punya pengalaman ribuan tahun. Dan dia tahu persis siapa Yesus Kristus. Makanya ketika suatu kali Yesus bersama murid-muridnya, mereka mengadakan pelayanan ke Gerasa. Kalau kita bisa lihat di Markus 5 ayat 6 dan 7. Ketika mereka mendarat di Gerasa, di situ kan ada orang yang kerasukan setan. Kerasukan roh jahat dengan begitu banyaknya. Tapi ketika dia melihat Yesus, di sini katakan kita lihat Markus 5 ayat 6, ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Kenapa? Dia tahu persis dan dia berkata, dan dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi. Demi Allah jangan siksa aku. Saking kenalnya tahu persis siapa Yesus. Dia adalah Allah sendiri. Dan dia sangat ketakutan dan dia sujud menyembah. Jadi kalau dia katakan, Yesus aku ginosko, memang dia kenal banget. Dan dia takluk banget. Dan tunduk sekali dengan yang namanya Yesus. Nah, kemudian kita balik lagi kepada apa yang diucapkan si roh jahat itu terhadap Rasul Paulus. Tadi, Yesus aku kenal. Dan di sini dikatakan, Yesus aku ketahui. Nah, kata ketahui itu menggunakan kata epistamai. Epistama ini menunjukkan bahwa seseorang sudah saling mengenal. Dengan makna pengenalan yang bukan sekedar tahu. Ya ini memang tingkatannya di bawah ginosko. Tapi bukan artinya nggak terlalu kenal, nggak kenal. Boleh dikatakan kata epistama itu kayak teman. Ya tapi bukan artinya menggambarkan roh jahat itu temenan sama Rasul Paulus. Tapi saking dia kenal siapa Rasul Paulus. Oh Rasul Paulus, oh aku tahu. Terkenal banget. Dan aku tahu persis Rasul Paulus. Dia adalah bagian daripada kerajaan surga. Nah, itulah kata epistamai. Jadi dia tahu persis siapa Rasul Paulus. Artinya mereka tahu banyak tentang Rasul Paulus. Hubungannya dengan Tuhan itu apa. Dan dia tahu kuasa dan otoritas yang telah dipercayakan, dianugerahkan kepadanya. Kuasa dan otoritas yang dimilikinya seperti apa. Dan sekaligus roh jahat itu tahu sepak terjangnya Rasul Paulus itu kayak apa. Wow. Dan ditambahkan bahwa dia juga pernah berurusan dengan Rasul Paulus dan kalah pula gitu. Tetapi ketika si roh jahat melihat apa yang dilakukan anak-anak Skewa, dia bilang, "Ai mane saha mane," gitu. Dia kata saya pernah sampaikan dulu ya. Kata siapakah kamu itu menggunakan kata siapanya itu tis, yang artinya gini. Itu bisa menunjukkan who, bisa menunjukkan what, bisa menunjukkan where. Jadi artinya sebuah kata yang sangat umum sekali. Bisa menunjukkan sebuah kata benda. Kalau kamu, apaan kamu gitu. Memang bisa menggunakan, kalau buat seseorang yang kita nggak ketahui, kita bisa bertanya siapakah kamu menggunakan kata ini. Tapi kata ini juga bisa untuk melecehkan orang. Apaan sih kamu gitu. Bukan who are you. What are you? Artinya benar-benar siapa sih berani-beranian nih? Gak tahu diri deh gitu ya maksudnya. Nah, oleh sebab ini bari Bapak Ibu Saudara, lewat pesan yang Tuhan berikan sama kita, saya Bapak Ibu Saudara adalah untuk mengajarkan. Bukannya, waduh kita dibilang kita seperti roh jahat terhadap anak saya, bukan artinya gini, pesan ini adalah gini. Jangan sampai keberadaan kita dipermalukan kayak begitu. Artinya gini, yuk berdiri di atas posisi yang kuat sebagai anak-anak Tuhan. Yang setuju katakan amin.
Sehingga ketika berhadapan dengan roh jahat atau roh jahat yang melihat, kan kita nggak bisa lihat dia bisa lihat kita di alam rohani. Bukan cuma kita sekedar secara kosmetik kali, bukan cuma sekedar tampilan luar kita menunjukkan aku anak Tuhan, aku hamba Tuhan, aku pelayan Tuhan. Bukan cuma sekedar tampilan luar kita aja yang kita tekankan, tetapi juga pastikan bahwa di alam roh ketika segala musuh melihat, wow, jangan main-main dengan orang ini. Karena dia tahu keberadaan kita, siapa kita, dan apa, di pijakan mana kita berdiri teguh. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara pastikan yang pertama, beberapa hal yang kita tangkap melalui pesan ini. Yang pertama, pastikan kita memiliki posisi yang kuat dimanapun, di tengah kondisi apapun, pastikan kita memiliki posisi yang kuat. Artinya ini berbicara tentang gini, perjelas keberpihakan kita. Ayatnya masih sama di Kisah Rasul 19 ayat 15, tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu siapakah kamu? Pernah nggak kita Bapak Ibu Saudara, saya sih nggak pernah ngalamin ya, tetapi melihat percakapan orang yang seperti ini saya pernah. Jadi ketika ada di dalam sebuah undangan, ada orang yang bicara dengan orang yang dia temui di undangan. Dan dia ngomong panjang lebar. Dan dia tahu orang itu dan dia bicara panjang lebar. Seperti orang yang sudah dekat sekali. Sampai orang itu berkata, kalau Bapak siapa, kalau Anda, Bapak atau Ibu ya. Kalau Anda siapakah, ada hubungan apa dengan mempelai, dengan tuan rumah. Dan Anda, dia malah banyak bertanya tentang, ternyata dia nggak kenal. Dari tadi ngobrol cukup lama dan orang yang diajak ngobrol udah kayak akrab banget. Nah orang yang diajak ngobrol itu balik bertanya, kalau Anda tuh hubungannya apa, Anda siapa, Anda dari mana, dan lain-lain, yang menyatakan bahwa dia memang nggak tahu dengan siapa orang, dia ngobrol selama itu dengan orang tersebut. Tapi yang lebih parah memang kejadian anak-anak Skewa tadi. Roh jahatnya nanya, kamu siapa? Dengan manusia aja kadang-kadang orang bisa dipermalukan, ya ampun dari tadi so kenal gitu, ternyata dia nggak kenal gitu. So akrab. Seperti itulah kurang lebih posisi anak-anak Skewa waktu berhadapan dengan roh jahat ya, yang mereka coba usir itu. Ya, roh jahat itu bukannya nggak tahu, tapi ia melihat keadaan anak-anak Skewa yang bukan milik siapa-siapa. Jadi si iblis, si setan ini tahu siapa sungguh-sungguh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dia dapat melihat siapa yang mentaati perintah Tuhan. Dia dapat mengenali orang-orang yang di dalam Kristus dan yang hidup di dalamnya. Tahu nggak dia? Tahu. Kenapa? Terlihat kok. Jadi setan pun mengenal siapa yang hanya sekedar meniru-niru menggunakan dan mencoba menggunakan nama Yesus. Dan dia melihat siapa yang gak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kelihatan gak? Dia dapat melihat. Sama seperti ketika waktu Tuhan mempromosikan Ayub. Dan Tuhan berkata sama iblis, iblis tahu gak nih? Lihat, Ayub nih luar biasa kan. Dan iblis ini bilang, terang aja, dia saleh, dia baik. Karena kamu jagain sih, coba kau sentuh apa yang dia miliki, dia pasti akan ngutukin engkau. Terang aja sekarang dia santai-santai aman aja, karena engkau sedang memagari dirinya. Tahu nggak? Setan tentang adanya pagar perlindungan, tahu. Makanya ketika dia melihat Ayub, ya terang aja Ayub saleh, terang aja Ayub baik-baik aja. Habis engkau pagari sih, coba aja engkau angkat pagarnya. Aku akan jamah dia. Jadi setan pun tahu keberadaan kita orang-orang percaya. Ya sama ketika Tuhan bertanya tentang tadi Ayub tadi. Ya apalagi Bapak Ibu Saudara di dalam hukum Tuhan di situ dikatakan
Jangan menyebut nama Tuhan dengan sia-sia. Artinya gini, memang nama Tuhan itu nama yang kudus dan berkuasa. Yang dimana sebetulnya orang yang menyebutnya harus seorang yang memang punya relasi dengan pemilik nama tersebut. Makanya ingat ketika Musa diutus Tuhan untuk pergi ke Mesir untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Kan Musa kan yang awalnya ini sangat gak pede kan. Aduh Tuhan, aku kan gak bisa ngomong, aku kan berat lidah, aku kan ini dan itu. Dan kemudian nanti kalau mereka tanya, siapa yang mengutus kamu, aku harus jawab apa? Dan di situ Tuhan berkata, kalau mereka tanya siapa yang mengutus kamu, bilang aku. Aku adalah aku, I am who I am. Yang artinya gak ada Allah lain yang dapat disebut Allah selain aku, kata Tuhan. Allah yang dahsyat itu, yang telah mengutus kamu. Jadi kalau kita lihat, wow, betapa sebetulnya kalau kita bagian daripada kerajaan surga, wow, luar biasa. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, perkokoh keberadaan kita. Melalui peristiwa ini kita kembali diingatkan bahwa apabila kita sungguh-sungguh kenal Tuhan, sekaligus menyadari bahwa setan tahu apakah kita benar-benar percaya dan sungguh-sungguh hidup di dalamnya. Jangan sekedar memanggil nama Yesus tapi enggak mengenalnya. Jangan sekedar memanggil nama Yesus tapi enggak hidup di dalamnya. Di sini kita diingatkan bahwa mengiring Yesus itu bukan hanya sekedar ikut atau main-main. Perkataan epistama yang tadi saya sampaikan tentang Rasul Paulus di Merojat itu bilang, aku mengenal engkau, Paulus aku kenal, Paulus aku epistame. Artinya gini, dia melihat, wow, posisi Rasul Paulus ini luar biasa. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan di Alkitab, kisah tentang anak-anak Skewa itu di dalam Kisah Rasul 19 ayat 15. Tetapi perhatikan ayat 1 sampai ayat 14-nya. Itu adalah tentang apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Tentang hal luar biasa yang Rasul Paulus lakukan sebagai representasi kerajaan surga. Bagaimana kita bisa melihat ayat 1 sampai 14 ada kuasa, ada otoritas yang begitu luar biasa yang dilakukan oleh Rasul Paulus ketika dia bergerak mengatasnamakan kerajaan surga. Makanya kalau dia bilang, Rasul Paulus aku epistame, artinya dia tahu banget. Dan dia gak berani macam-macam sama Rasul Paulus. Ini lagi mengingatkan kita bahwa perkokoh posisi kita, perkokoh pijakan kita, perkokoh keberadaan kita. Seringkali gini, jangan anak-anak Tuhan hanya gara-gara ego kita. Kita begitu saja. Kalau lagi semangat, lagi enggak. Itu kan sebenarnya di alam rohani itu terlihat sekali. Yang melepas, yang ini, yang ikut gitu. Itu terlihat sekali. Dan urusannya kan, kalau kita lihat apa yang dilakukan Rasul Paulus, dia menjelajah untuk memberitakan tentang Injil Kerajaan Surga. Ya kadang-kadang, gak sedikit orang percaya yang cuma berkutat di wilayah-wilayah tentang keberadaan dirinya, ego dirinya, kekecewaannya ke dirinya, ketersinggungannya, dan lain-lain. Sibuk dengan hal-hal yang remeh-temeh istilahnya. Hal-hal yang gak penting punya, tapi lupa. Tapi ada di posisi ini, sadar aku anak Tuhan, aku milik Tuhan, dan aku bagian dari kerajaan surga, tapi ada posisinya di sini di pihak yang bukan ada di dalam pihaknya Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat ya Daud, ketika berhadapan dengan Goliat, ini saya sering kali sampaikan, bukan cuma sekedar Daud jago main umban, taruh batu di umban, dilempar, nancep ke jidatnya Goliat. Bukan sekedar mahir bermain itu. Karena jelas Goliat dan Daud itu bukan, gak sepadan, sama sekali gak sepadan. Anak kecil yang tidak berpengalaman
melawan seorang Goliat tinggi besar dengan selengkap senjata perangnya dan punya pengalaman bertanding sangat gak sepadan. Tetapi apa yang membuat Daud menang? Karena gini, Daud berjalan di dalam naungan-naungan yang kuat yang ada di atas kepalanya. Mazmur 140 ayat 8. Nah, ini salah satu yang ditulis oleh Daud di Mazmurnya, ya Allah Tuhanku, kekuatan keselamatanku. Engkau menundungi kepalaku pada hari pertarungan senjata. Kita nggak lihat Daud pakai sesuatu di kepalanya kan. Artinya ini bicara tentang apa? Bicara tentang alam rohani, bagaimana dia ditudungi oleh payung-payung yang kuat. Dia datang karena penundukan kepada seorang ayah yang menyuruhnya pergi membawa makanan buat kakak-kakaknya, sekaligus makanan buat kepala pasukan 1000. Wow, ada tugas penting, tugas kerajaan, tugas negara. Dan itu diberikan atas perintah, tugas itu diberikan dari ayahnya dan dia tunduk. Dan dia datang ke sana atas restu ayahnya. Ketika dia berhadapan, ketika dia mendengar Goliat lagi koar-koar, dia nggak serta-merta mendatangi Goliat, tetapi dia datang kepada Saul yang adalah raja Israel, dan di situ Saul sebagai pemimpin bangsa dia berkatakan oleh sebab itu pergilah dengan selamat. Dia dapat izin dari Saul, pemimpin Israel, untuk berhadapan dengan Goliat. Ada restu ayah, ada restu seorang pemimpin, dan dia datang berhadapan dengan Goliat dengan berkata, engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak, dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Dia datang juga dengan naungan Tuhan. Dia bukan cuma sekedar menjual nama Tuhan, tetapi memang dia menghidupi. Bagaimana? Dalam arti kata lain, aku datang menghadapi engkau dengan nama Tuhan yang hidupku aku gantungkan sepenuhnya kepada Tuhan, dan yang hukum-hukumnya aku patuhi dan aku taati. Dia berhadapan dengan Goliat, waktu dia mengambil batu dan melemparkan, itu Tuhan semua yang bekerja. Wow, luar biasa. Keberadaan Daud kokoh, bukan hanya sekedar tampak luarnya, tetapi di alam rohani Daud mengenakan tudung-tudung kuat di atas kepalanya. Ada restu Bapa jasmani, restu Bapa rohani, restu Bapa sorgawi. Jangan kita hari-hari ini banyak didapati, gak sedikit orang percaya yang bertempur melawan kekuatan besar dengan modal kekuatan yang kecil. Karena gak pernah mengenal, gak dekat dengan Bapak jasmani, gak punya Bapak rohani, dan gak dekat dengan Bapak sorgawi. Jangan keberadaan kita lemah. Jangan sampai ketika berhadapan dengan roh jahat itu mengeluarkan perkataan, Yesus aku kenal, Paulus aku ketahui, tetapi kamu siapakah kamu? Mari Bapak Ibu Saudara, saya gak panjang lebarkan, mari perkokoh keberadaan kita. Bukan cuma sekedar lip service, tetapi juga pijakan kita kokoh. Sehingga baik yang tampak melihat kita secara fisik maupun yang melihat secara non-fisik, mereka lihat kita ada dalam keadaan yang kokoh. Karena kita adalah bagian daripada kerajaan surga yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kerajaan surga. Yang setuju katakan amin dan beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kita mau berdoa.